Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman pecinta channel Alwell Entertainment dimanapun Anda berada. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa channel ini merupakan konten spoiler. Jadi, saya menyarankan untuk teman-teman agar lebih baik melihat film aslinya terlebih dahulu. Namun, jika tidak keberatan dengan review alur cerita film ini, maka silahkan dilanjut aja. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa agar video channel ini di subscribe, like, and share, atau bagikan kepada teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Karena dengan begitu, maka channel ini akan tetap bertahan dan berkembang untuk kedepannya. Oke bosku, pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mereview satu judul film yang berjudul The Last Witch Hunter, yang dimana film ini merupakan garapan dari Brett Eisner yang rilis pada tahun 2015. Dan film ini diperankan oleh Vin Diesel yang berperan sebagai Calder, kemudian Rose Leslie sebagai Flo, Elijah Wood sebagai Dolan ke-37, Michael Caine sebagai Dolan ke-36, Oliver Derry sebagai Belial, Julie Engelbrecht sebagai Ratu Penyihir, dan masih banyak lagi. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang hidup abadi dan berprofesi sebagai pemburu penyihir atau The Witch Hunter. Pria tersebut harus dihadapkan kembali dengan Ratu Penyihir setelah 800 tahun yang lalu dirinya pernah membunuhnya. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Scene berawal di sebuah lembah bersalju, di mana terlihat sekelompok orang yang berjalan melintasi lembah bersalju tersebut. Ya, tentunya orang-orang tersebut bukanlah teman dari Ninja Hattori ya. Hingga akhirnya orang tersebut tiba di sebuah mulut goa yang di atasnya ditumbuhi pohon yang besar. Dan selanjutnya terlihat seseorang yang bernama Dolan tengah memimpin sebuah ritual yang diketahui ternyata kelompok atau orang-orang tersebut tadi merupakan kelompok pemburu penyihir, hingga akhirnya setelah ritual selesai mereka kemudian memasuki goa untuk mencari penyihir. Ternyata penyihir yang mereka cari merupakan Ratu Penyihir beserta pasukannya, dan akhirnya setiba di dalam goa tersebut kelompok pemburu dibunuh satu persatu. Kemudian pemburu yang masih tersisa mulai membacakan mantra dan menggunakan pedangnya yang terbakar api, karena penyihir takut dengan api dan besi, yang selanjutnya mereka gunakan untuk melawan Ratu Penyihir beserta pasukannya. Singkatnya, terlihat seorang pria yang berhadapan langsung dengan Ratu Penyihir, di mana pria tersebut menusuk perut sang ratu. Namun sebelum sang Ratu Penyihir meninggal, dirinya sempat menusuk dada pria tersebut, kemudian mengutuknya, di mana kutukannya tersebut membuat pria itu menjadi hidup abadi tanpa mengenal kedamaian di dunia ini. Selanjutnya, scene berganti di masa sekarang, berlatar di sebuah pesawat yang terbang menuju kota New York, di mana pesawat tersebut terjebak badai yang mengakibatkan terjadinya turbulensi udara, hingga diperlihatkan seorang pria yang bernama Calder mengetahui penyebab turbulensi tersebut dikarenakan adanya sihir dari salah satu penumpang yang turut bersamanya kala itu. Kemudian menggunakan kompas buatannya, Calder akhirnya mencari dan menemukan adanya benda sihir yang bernama rune atau sihir petir yang dibawa oleh salah satu penyihir di pesawat tersebut. Kemudian dengan cepat Calder menyegel benda tersebut, dan akhirnya pesawat pun kembali terbang dengan normal, yang diikuti di mana Calder kembali ke tempat di mana ia duduk sebelumnya setelah ditegur oleh salah satu pramugari di pesawat itu. Scene berikutnya terlihat seseorang yang berpakaian pastur yang diketahui merupakan Dolan ke-36 yang terlihat tengah menunggu seseorang yang sedang rapat. Hingga lift terbuka, akhirnya keluarlah seorang wanita yang ternyata merupakan pramugari di pesawat tadi. Kemudian berlalu pergi, hingga sesaat kemudian Calder pun muncul. Jadi rapatnya seperti itu ya. Di sini terlihat Dolan 36 menemui Calder dengan maksud untuk pensiun, karena telah melayani atau mendampingi Calder selama 50 tahun.
Dan tentunya hal itu membuat Calder terlihat tidak ingin jika Dolan ke-36 pensiun, karena Calder menganggap Dolan ke-36 lah yang paling mengerti akan dirinya dibandingkan dengan Dolan-Dolan sebelumnya. Selanjutnya, di sebuah ruangan terlihat Dolan 36 tengah memberikan penjelasan kepada pria terkait pekerjaan atau tugas seorang Dolan sebelum Dolan 36 nantinya menyatakan ke Ordo Kapak dan Salib tentang pengunduran dirinya. Dan dari sini kita ketahui bahwa pria tersebut merupakan calon pengganti Dolan 36, yang artinya setelah dilantik dirinya akan menjadi Dolan ke-37 untuk selanjutnya mendampingi Calder. Sampai di sini saya jelaskan dulu. Ordo Kapak dan Salib merupakan sebuah organisasi atau dewan yang bertugas untuk mengadili penyihir yang ditangkap. Sementara Dolan merupakan seorang pendamping atau penasehat yang bertugas untuk membantu Calder di saat Calder sendiri bertugas untuk menangkap penyihir jahat, yang selanjutnya Calder akan menyerahkan penyihir yang ditangkapnya ke dewan atau Ordo Salib dan Kapak untuk diadili. Dan juga terdapat Sentinel, di mana Sentinel merupakan makhluk yang berwujud monster yang bertugas untuk memasukkan penyihir ke dalam penjara, kemudian menjaga penjara tersebut. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Calder mendapat telepon bahwa Dolan ke-36 meninggal, dan akhirnya Calder melayat ke gereja dan melihat jenazah Dolan 36. Dan sesaat setelahnya terlihat pria yang diajari oleh Dolan 36 sebelumnya akhirnya dilantik menjadi Dolan 37 untuk menggantikan posisi Dolan 36 yang telah meninggal. Singkatnya, karena Calder curiga atas kematian Dolan 36, akhirnya Calder yang ditemani Dolan 37 menuju ke rumah Dolan 36 dan memeriksa keadaan di rumah tersebut. Hingga akhirnya Calder menemukan kejanggalan dengan melihat 3 ekor lalat wabah yang kemudian Calder menaburkan bubuk sihir di atasnya, dan akhirnya terlihatlah keadaan rumah Dolan 36 yang ternyata porak-poranda. Dan dari situlah Calder akhirnya mengetahui bahwa Dolan 36 mati karena sihir. Dan juga Calder mendapatkan petunjuk adanya tanaman Griffin Henbane atau tanaman sihir hitam serta petunjuk lainnya yang terdapat di buku yang bertuliskan kematian. Sontak saat itu, Calder beserta Dolan 37 bergegas mengunjungi restoran salah satu penyihir yang bernama Max. Dan di saat itu, Calder menunjukkan tanaman Griffin Henbane tersebut kepada Max. Dan hal itu membuat Max kaget seketika dan mengatakan kepada Calder bahwa sebelumnya ada seorang penyihir yang datang ke tempat itu dengan ciri di mana badannya berbau arsenik dan apel busuk. Dan berdasarkan keterangan dari Max, mereka pun akhirnya mencari pelaku yang dimaksud. Selanjutnya, Calder pun menemukan pelaku, hingga akhirnya tiba di rumah pelaku tersebut yang bernama Ellie Clemesnil, yang juga merupakan seorang penyihir hitam. Kala itu, penyihir tersebut merubah wujud menjadi anak kecil dan hendak mengelabui Calder. Namun dengan sikap, Calder akhirnya menangkap Ellie Clemesnil yang selanjutnya membawanya ke Dewan Ordo Kapak dan Salib untuk diadili oleh Dewan. Setelahnya, karena Calder masih curiga bahwa Ellie Clemesnil hanya suruhan saja, akhirnya Calder kembali mengunjungi jenazah Dolan 36 dan memeriksa bagian tubuhnya, hingga akhirnya Calder menemukan lalat wabah di dalam tubuh Dolan 36. Dan mengetahui fakta bahwa Dolan 36 tidaklah mati, namun tubuhnya terkena kutukan yang membuat tubuh Dolan 36 kaku tak berdaya. Dan hal itu membuat Calder semakin yakin bahwa ada penyihir yang lebih kuat di balik Ellie Clemesnil. Kemudian selanjutnya, Calder kembali memeriksa buku petunjuk sebelumnya, hingga akhirnya setelah diperiksa secara detail, akhirnya petunjuk tersebut ternyata mengatakan ingatlah kematian dirimu, di mana Dolan 36 bermaksud memberikan pesan kepada Calder kala itu untuk mengingat kematian dirinya. Singkatnya, Calder mendatangi sebuah bar khusus tempat para penyihir bersenang-senang, di mana pemilik bar tersebut bernama Chloe, yang akhirnya Calder menemui Chloe dengan maksud untuk meminta ramuan pengingat agar Calder dapat mengingat saat di mana dirinya mendapat kutukan dari Ratu Penyihir. Dengan mimik wajah yang kesal bercampur takut,
Akhirnya Chloe membantu Calder memasuki ingatannya kembali. Dan di saat Calder memasuki alam ingatannya, muncul seorang laki-laki yang merupakan penyihir kala itu juga memasuki alam ingatan Calder, kemudian menarik Calder dari alam ingatannya, atau dengan kata lain menyadarkan Calder dan bermaksud membunuhnya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Namun di sini Calder berhasil melawan penyihir tersebut yang diketahui bernama Belial. Akan tetapi Belial berhasil kabur dan menyisahkan bar yang tengah terbakar kala itu. Dan sontak membuat Chloe marah kepada Calder akibat kejadian tersebut. Namun Calder akhirnya menenangkan Chloe dan mengajaknya untuk tinggal sementara di rumahnya dengan maksud membuatnya aman dari masalah ini. Keesokan harinya, Calder kembali meminta kepada Chloe untuk kembali memasuki alam ingatannya. Namun karena bar milik Chloe sudah hangus terbakar, akhirnya Chloe mengajak Calder mendatangi rumah sahabatnya yang bernama Miranda dengan maksud untuk mendapatkan ramuan Snowdonia Hawkwind untuk selanjutnya dicampur bersama ramuan ingatan. Dan setiba di rumah Miranda, Chloe dikejutkan dengan kucing Miranda yang tiba-tiba keluar dari ruangan kala itu. Dan sontak hal itu membuat Chloe hampir terjatuh yang akhirnya Calder dengan sigap memegangnya, yang dimana terlihat nampak timbul bunga-bunga cinta di antara mereka berdua. Itulah hebatnya sebuah film. Hanya segitu aja udah langsung jatuh cinta cuy. Kok jadi curhat sih? Oke lanjut. Namun di kala itu terlihat rumah Miranda nampak sepi dan Chloe yang ditemani Calder akhirnya mencari tanaman yang dimaksud. Namun sepertinya tanaman tersebut sudah diambil oleh seseorang. Dan benar saja, tidak lama berselang, akhirnya Calder menemukan mayat Miranda yang ternyata telah dibunuh oleh si penyihir Belial beberapa saat sebelum mereka tiba di rumah Miranda. Hal itu dibuktikan dengan handphone Miranda yang berdering, kemudian setelah diangkat oleh Calder, ternyata penelpon tersebut tidak lain dan tidak bukan Belial yang menyatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Miranda. Karena tidak berhasil menemukan tanaman yang dia cari, akhirnya mereka berdua mendatangi tempat penyihir tua yang bernama Deniki. Dan sesampai di sana, mereka juga tidak menemukan barang yang dia cari. Bahkan Calder saat itu sempat terkena sihir yang membuatnya terjebak di dalam suasana tidurnya. Dan untungnya ada Chloe yang berusaha membuat Calder tersadar dengan cara memasuki mimpi Calder, dan dari situlah Calder mengetahui bahwa Chloe sebenarnya seorang pejalan mimpi. Singkatnya, karena Calder telah mengetahui bahwa Chloe merupakan seorang penyihir yang memiliki kemampuan yaitu pejalan mimpi, akhirnya Calder meminta kepada Chloe untuk memasuki mimpinya dengan maksud untuk membantu menemukan jawaban di balik petunjuk yang ditinggalkan oleh Dolan ke-36. Yang akhirnya setelah dibantu oleh Chloe, dirinya kemudian berhasil memasuki alam bawah sadarnya, dan di saat itu Calder melihat dirinya tengah berhasil membunuh ratu penyihir seperti yang ditampilkan di awal scene tadi. Ternyata Calder kala itu turut hangus terbakar api sesaat setelah membunuh ratu penyihir, meskipun faktanya dirinya tetap hidup hingga saat ini. Dan dari situlah terkuat fakta bahwa ternyata Calder hidup abadi dikarenakan oleh jantung ratu penyihir yang ternyata kala itu masih berdetak walaupun sang ratu sudah meninggal, yang artinya jantung ratu penyihir merupakan kunci keabadian Calder, di mana Calder akan mati apabila jantung ratu penyihir berhenti berdetak. Di saat itu pula, Calder menyadari bahwa selama ini Ordo Kapak dan Salib telah mengetahui hal tersebut dan menyembunyikannya kepada Calder selama 800 tahun, yang akhirnya membuat Calder kecewa, di mana terlihat dirinya melampiaskan kekecewaannya kepada Dolan ke-37 yang notabene-nya juga mengetahui fakta tersebut, namun turut merahasiakannya dan tidak memberitahu kepada Calder. Di sisi lain terlihat Belial tengah berusaha membangkitkan sang ratu penyihir dengan cara mengorbankan Max si penyihir buta, tempat Calder meminta petunjuk di scene awal tadi. Tidak berselang lama, Calder akhirnya tiba di tempat ratu penyihir yang dibangkitkan dengan maksud menggagalkan rencana Belial tadi. Akan tetapi hal itu sudah terlambat. Meskipun Calder berhasil membunuh Belial,
yang dimana sang ratu kini telah bangkit kembali dan menyedot keabadian milik Calder, kemudian kabur dan menemani kawanan penyihir hitam untuk selanjutnya melaksanakan misinya yang sempat tertunda selama 800 tahun, yaitu menciptakan wabah bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Selanjutnya, Calder menemani Dolan ke-36 yang telah sadar dari komanya karena kutukannya telah hilang dikarenakan Calder telah berhasil membunuh Belial. Saat itu, Calder terlihat putus asa dan mengatakan kepada Dolan ke-36 bahwa sang ratu penyihir telah bangkit dari kematiannya. Akan tetapi, dengan semangat 45, Dolan ke-36 menyemangati Calder untuk melawannya kembali seperti 800 tahun yang lalu saat Calder berhasil membunuhnya kala itu. Dengan sedikit rasa percaya diri, akhirnya Calder mengambil senjata andalannya yang telah ia simpan selama 800 tahun. Berbekal pedang Hexenbane dan rune atau benda sihir yang dia peroleh di pesawat sewaktu di awal scene tadi dan dibantu oleh Chloe serta Dolan ke-37, akhirnya mereka bertiga berangkat menuju tempat sang ratu penyihir bersembunyi, yang tidak lain di tempat semua penyihir jahat dikumpulkan, yaitu penjara atau markas Ordo Kapak dan Salib. Setibanya di sana, ternyata tempat tersebut telah dipenuhi pohon wabah yang sudah siap untuk dilepaskan karena Ratu Penyihir berhasil menggunakan kekuatan para penyihir jahat atau penyihir hitam yang telah ditangkap sebelumnya oleh Calder selama 800 tahun lamanya. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Ratu Penyihir untuk melepaskan wabah tersebut. Agar Ratu Penyihir berhasil dikalahkan dan mencegah wabah itu terjadi, akhirnya mereka bertiga membagi tugas, di mana Chloe bertugas untuk berusaha memutuskan rantai mantra dengan cara memasuki alam bawah sadar salah satu penyihir jahat yang kala itu turut membacakan mantra pembangkit wabah. Sementara Dolan 37 bertugas menjaga tubuh Chloe agar tidak terjadi apa-apa, karena saat itu Chloe tengah memasuki pikiran bawah sadar Elik Lemesnil untuk menghentikannya membacakan mantra pembangkit wabah tersebut. Dan Calder sendiri bertugas melawan Sentinel yang merupakan penjaga sipir atau tahanan yang berwujud monster, yang setelah mengalahkannya Calder akhirnya bergegas untuk mencari Ratu Penyihir. Setelah 800 tahun berlalu, akhirnya Calder kembali berhadapan dengan Ratu Penyihir, meskipun kini dirinya tidak lagi memiliki keabadian, yang artinya dirinya harus melawan sang ratu sebagai manusia normal pada umumnya. Meskipun dengan bersusah payah, Calder akhirnya menemukan sedikit kekuatan dari pedang Hexenbane-nya yang telah dilumuri oli bekas dan terbakar api. Kemudian ia gunakan untuk menyerang Ratu Penyihir. Hingga akhirnya ketika Calder ingin menebas sang ratu, tiba-tiba Dolan ke-37 datang dengan maksud menghentikan Calder dengan menyandra Chloe dan mengancam akan membunuhnya jika Calder melanjutkan serangannya itu. Dan seketika Dolan 37 menembak Calder kala itu hingga Calder jatuh tergeletak tidak berdaya. Wow, Dolan ke-37 mengkhianati temannya. Nah, di sini terungkap ternyata Dolan ke-37 merupakan keturunan penyihir yang dimana kedua orang tuanya telah dibunuh oleh Calder sewaktu dirinya masih kecil. Namun ironisnya, Dolan 37 sama sekali tidak memiliki ilmu sihir, sehingga dirinya tergolong sebagai manusia biasa. Dan hal itu membuat dirinya dianggap percuma oleh Ratu Penyihir, yang mengakibatkan dirinya sendiri harus terbunuh oleh Ratu Penyihir saat itu juga. Sementara Chloe dimanfaatkan oleh Ratu Penyihir untuk menggantikan penyihir yang sebelumnya telah dibunuh oleh Chloe untuk membacakan mantra sihir pembangkit wabah. Di saat itu juga terlihat Calder di ambang kematiannya, namun dirinya melihat arwah istri dan anaknya untuk tetap hidup dan membunuh sang ratu. Dan akhirnya dengan semangat baru, Calder kemudian melemparkan benda pusaka yang dibawanya tadi, yaitu rune atau sihir petir, karena penyihir kala itu takut terhadap besi dan api.
Hingga akhirnya Calder memanfaatkan hal itu dengan menggunakan petir untuk membakar pedang Hexenbane-nya yang kemudian melemparkan ke Ratu Penyihir dan mengenai tepat di dadanya. Hingga akhirnya sang Ratu Penyihir kembali hangus terbakar dan seketika Calder kembali mendapatkan keabadiannya, sebab kala itu jantung Ratu Penyihir kembali berdetak dan menyisakan tubuh sang Ratu Penyihir yang telah hancur dan hangus terbakar. Setelah kejadian itu, terlihat Calder dan Dolan ke-36 tengah berada di sebuah taman dan berbincang-bincang, di mana Dolan ke-36 mengatakan kepada Calder bahwa Ordo Kapak dan Salib marah karena mereka kini tidak memiliki jantung sang ratu. Sontak hal itu ditanggapi oleh Calder dengan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi bergabung bersama Ordo Kapak dan Salib, serta meminta Dolan ke-36 untuk membantunya. Yang artinya Calder ingin berdiri sendiri dalam membasmi para penyihir jahat yang tentunya dibantu oleh Dolan 36 dan juga Chloe. Dan hal itu pun disanggupi oleh Dolan ke-36, begitupun dengan Chloe. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke bosku, itulah tadi alur cerita film The Last Witch Hunter yang cukup menarik untuk ditonton, di mana film tersebut mengandung plot twist dan membuat kita bertanya-tanya di mana kini jantung sang Ratu Penyihir berada. Apakah disimpan oleh Dolan ke-36 atau Calder sendiri yang menyimpannya, atau bahkan dijadikan semur jantung oleh Chloe? Oke bosku, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga film ini masih kemungkinan akan berlanjut serial keduanya. Nah, karena terlihat di akhir film Calder bersama rekan-rekannya akan melanjutkan misinya untuk memburu penyihir jahat yang masih tersisa. Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tetap nantikan review film selanjutnya di channel Alwell Entertainment. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu.